Naik kelas. Bank Dunia resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Hal ini berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia dari Gross National Income atau GNI atau Pendapatan Nasional Bruto atau PNB per kapita. Bank Dunia membagi perekonomian dunia menjadi 4 kelompok, yakni pendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan pendapatan tinggi. Klasifikasi diperbarui setiap tahun pada tanggal 1 Juli berdasarkan GNI per kapita. Diukur berdasarkan GNI per kapita pada tahun sebelumnya, maka Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara kelas menengah atas. Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan pemulihan yang kuat pasca pandemi, dengan PDB real meningkat mencapai 5,3% pada tahun 2022. Hal ini membuat pendapatan per kapita Indonesia sebesar $4.580 Amerika Serikat, naik dari tahun 2021 yang sebesar $4.140 Amerika Serikat. Kendati demikian, untuk mencapai target berpenghasilan tinggi, Indonesia masih jauh dari angan. Karena untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi, rata-rata pendapatan masyarakat harus mencapai $13.845 Amerika Serikat. Kabar baik, anggaran pendapatan dan belanja negara semester 1 2023 mencatatkan surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani janjikan defisit APBN tahun ini bisa ditekan di level Rp486 triliun atau setara dengan 2,28% dari PDB. Sri Mulyani mengatakan surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang hingga Juli 2023 telah terkumpul Rp1.407,9 triliun atau tumbuh 5,4%. Sementara belanja negara telah terserap sebesar Rp1.254,7 triliun. Pemerintah yakin hingga akhir tahun pendapatan negara akan melebihi target yang ditetapkan. Dengan prognosa tersebut, maka pemerintah memperkirakan defisit APBN di 2023 akan bisa ditekan di bawah target, yakni menjadi 2,28% dari PDB atau nilai mencapai Rp486,4 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat masyarakat Indonesia semakin gemar meminjam uang melalui pinjaman online atau pinjol P2P lending. Anggota Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, per Mei 2023 outstanding pembiayaan yang disalurkan P2P lending sebesar Rp51,46 triliun naik 28,11% secara tahunan. Kendati melambat, pertumbuhan pembiayaan P2P lending tetap jauh di atas pertumbuhan kredit yang disalurkan industri perbankan. Sebagai informasi, kredit bank tumbuh 9,39% secara tahunan. Akan tetapi, secara nilai pembiayaan dari P2P lending masih kalah jauh dibandingkan dengan kredit dari industri perbankan. Per Mei 2023, bank menyalurkan kredit sebesar Rp6.577 triliun, sedangkan P2P lending Rp51,46 triliun. Seiring dengan kinerja 2 digit tersebut, P2P lending dibayangi dengan naiknya kredit macet atau tingkat wan prestasi. Berdasarkan data statistik yang dipublikasi oleh OJK Nusa Tenggara Barat, NTB menjadi daerah paling banyak menyumbang kredit macet pinjol di Indonesia per April 2023. Angka TWP 90 NTB diketahui mencapai 7,67% alias di atas batas wajar OJK. Di sisi lain, Pulau Jawa menyusul menjadi daerah dengan rata-rata kredit macet tinggi. Tercatat angka TWP 90 dari total outstanding pinjol per April 2023 di Pulau Jawa mencapai 3,10%. Kabar buruk bagi pejuang rumah subsidi, pasalnya harga rumah subsidi resmi naik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono telah menandatangani keputusan ini. Kepmen tersebut mengatur tentang batas luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum. Batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Heri Trisaputra Zuna menghimbau agar penyesuaian harga jual rumah bersubsidi untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP dan tabungan perumahan rakyat TAPERA dilaksanakan sesuai ketentuan keputusan Menteri PUPR. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah dalam upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah, meningkatkan akses pembiayaan. Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi 5 wilayah. Untuk wilayah Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatera, kecuali Pulau Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai untuk tahun 2023 sebesar Rp162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp166 juta.
Kemudian untuk wilayah Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, pada tahun 2023 sebesar Rp177 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp182 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas sebesar Rp168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 naik menjadi Rp173 juta. Perang dagang kembali panas. Cina perketat ekspor logam khususnya bahan baku chip ke Amerika Serikat dan sekutunya Eropa. Cina mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional. Pemerintah Cina akan mengharuskan eksportir untuk mengirimkan beberapa produk gallium dan germanium yang merupakan bahan baku industri semikonduktor. Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2023. Langkah Cina ini diumumkan ketika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Akhir tahun lalu, Amerika Serikat mulai mengurangi ekspor peralatan chip ke Cina.